Halo semua, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Fauzan Zuhri Siahaan, yang kedua Desi Syarani, ketiga Selvi Indriani, keempat Meisara Andriani Tobing, kelima Ira Melani Sipautar, keenam Divi Margareta Sitambang, di mana kami akan membahas tentang desain dan struktur organisasi. Pertama, membahas tentang desain organisasi. Menurut Wisnu dan Nur Hasanah tahun 2005, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengandalkan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan atau mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Griffin tahun 2004, desain adalah rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Dapat disimpulkan dari kedua pendapat tersebut bahwa desain organisasi ialah proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk tujuan bersama. Menurut Ivan Chevy, Konopaske, dan Matheson tahun 2007, dalam desain organisasi terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, pembimbingan kerja. Pembimbingan kerja dapat memaksimalkan kinerja dengan membagi pekerjaan tersebut sesuai kemampuan kepribadian setiap anggota. Yang kedua, departementalisasi, yaitu pengelompokan kerja dengan alasan dapat memenuhi kebutuhan untuk mengkoordinasikan pekerja-pekerja tersebut. Yang ketiga, pendelegasian wewenang, yaitu proses pembagian kewenangan dari atasan ke bawah di dalam suatu organisasi. Hal ini mengacu pada kewenangan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, rentang kendali. Rentang kendali yaitu jumlah bawahan yang melapor kepada atasan rentang adalah yang termasuk faktor yang mempengaruhi bentuk dan tinggi suatu faktor yang mempengaruhi bentuk dan tinggi suatu struktur organisasi. Pertimbangan dalam menentukan rentang kendali yaitu bukan jumlah hubungan yang mungkin terjadi, melainkan frekuensi dan intensitas hubungan yang sebenarnya. Pentingnya desain organisasi. 1. Mendapatkan manfaat kompetitif. 2. Mengikuti berbagai kemungkinan. 3. Mengatur perbedaan. 4. Meningkatkan efisiensi. 5. Meningkatkan inovasi. 6. Mengontrol lingkungan. 7. Meningkatkan koordinasi dan motivasi. 8. Mengembangkan dan menerapkan strategi. Sekuensi buruk organisasi. Konsekuensi dari desain organisasi yang buruk atau kurang perhatian pada desain organisasi yaitu kemunduran organisasi tersebut, pekerjaan berbakat mencari perusahaan lain yang lebih kuat dan sedang berkembang, sumber daya menjadi lebih sulit dan lebih sulit lagi didapatkan, dan keseluruhan proses dari kreasi nilai menurun. Mengabaikan desain organisasi sampai krisis mengancam manajer untuk membuat perubahan dalam struktur dan budaya organisasi yang melenceng dari strategi perusahaan. Struktur organisasi. Menurut Robin tahun 2005 berpendapat bahwa struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam pada suatu organisasi yang dihubungkan sampai batas tertentu, dan hasil yang ditunjukkan oleh tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Menurut Robbins, faktor penentu suatu organisasi akan terstruktur menggunakan model mekanistik atau model organik dapat dilihat sebagai berikut. 1. Strategi dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Ukuran organisasi dalam mengukur dampak struktur organisasi dalam mempengaruhi organisasi. 3. Teknologi mengacu pada bagaimana sebuah organisasi memindahkan input ke output yang mengarah pada aktivitas rutin dan non-rutin. Aktivitas rutin ditandai dengan operasi otomatis dan terstandar.
sedangkan aktivitas non-rutin yang merupakan kegiatan yang disesuaikan. 4. Ketidakpastian lingkungan. Terkadang menghadapi lingkungan yang relatif statis, namun di sisi lain terdapat organisasi yang menghadapi lingkungan yang sangat dinamis. Menurut Suparta dan Sintasi, desain struktur organisasi, para manajer harus memperhatikan 5 elemen yang berguna untuk mengetahui tipe pekerjaan serta hubungan dengan tujuan agar dapat melihat berjalan atau tidaknya tugas dan fungsi suatu organisasi yang terdiri dari 1. Spesialis pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. 2. Departementalisasi, yaitu landasan dan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. 3. Rantai komando, yaitu garis wewenang yang tidak putus dan berbentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dalam menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap siapa. 4. Rentan kendali, merupakan jumlah bawahan yang dapat diarahkan dalam memberikan perintah dengan harapan pemerintah tersebut dipatuhi. 5. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi dilakukan. Ivancevic et al. Mengungkapkan 3 dimensi struktur organisasi, yaitu 1. Formalisasi, sejauh mana aturan prosedur dan panduan lain untuk bertindak dan diberlakukan. 2. Sentralisasi, mengacu pada lokasi otoritas, pengambilan keputusan dan hierarki organisasi. 3. Kompleksitas, adalah membagi pekerjaan dan menciptakan departemen. Jenis-jenis struktur organisasi yaitu 1. Struktur organisasi fungsional, yaitu memungkinkan adanya spesialisasi tingkat tinggi bagi karyawan dan mudah diskalakan jika organisasi berkembang. 2. Struktur divisi berbasis produk, yaitu mempersingkat perkembangan produk. Hal ini memungkinkan bisnis kecil masuk ke pasar dengan penawaran yang baru dengan cepat. 3. Struktur divisi berbasis pasar, yaitu berdasarkan pasar, industri, atau jenis pelanggan. Struktur ini membuat bisnis selalu sadar akan perubahan permintaan di antara segmen audiens yang berbeda. 4. Struktur divisi geografis, yaitu menetapkan pembagian berdasarkan geografi. Pembagian struktur geografis mencakup wilayah-wilayah atau distrik. 5. Struktur berbasis proses, yaitu seperti riset dan pengembangan, akuisisi pelanggan dan pemenuhan pesanan. 6. Struktur matriks, yaitu struktur yang mengakui model hierarki tradisional. 7. Struktur melingkar, yaitu struktur yang masih bergantung pada hierarki dengan karyawan tingkat bawah menempati lingkaran luar. 8. Struktur datar, yaitu struktur yang pada karyawan yang dianggap produktif di lingkungan terkait dengan hierarki lebih sedikit. 9. Struktur jaringan, yaitu struktur yang dapat digunakan untuk menjelaskan alur kerja perusahaan jika banyak staf atau layanan dialihkan dayanya ke freelancer atau beberapa bisnis lainnya. Menurut Sanford, mengelompokkan model struktur organisasi berdasarkan fokusnya, yaitu yang pertama model organisasi fungsional, yang kedua model organisasi divisional, yaitu A. Model organisasi divisional berdasarkan produk, B. Model organisasi divisional berdasarkan wilayah geografis, C. Model organisasi divisional berdasarkan proses kerja, D. Model organisasi divisional berdasarkan segmentasi pelangganan. Menurut Sanford 2007 ada 5 kesepakatan untuk mendesain struktur organisasi berdasarkan fokusnya, yaitu yang pertama susun desain ketika ada alasan kuat, yang kedua kembangkan pilihan-pilihan sebelum menentukan desain, yang ketiga pilih waktu yang tepat untuk mendesain, yang keempat ciri penunjuk bahwa segala sesuatunya belum tentu selaras, yang kelima tetap waspada terhadap sesuatu yang akan terjadi
di masa depan. Struktur organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yaitu yang pertama ukuran organisasi, yang kedua tahap perkembangan bisnis, yang ketiga jenis strategis bisnis. Unsur-unsur struktur organisasi yang pertama spesialisasi aktivitas, yang kedua standarisasi aktivitas, yang ketiga organisasi aktivitas, yang keempat sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Fungsi struktur organisasi terbagi menjadi 4, yaitu kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan mengenai jalur hubungan, dan kejelasan uraian tugas. Bentuk struktur organisasi dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu terdiri dari struktur organisasi lini, struktur garis fungsional, ada contoh bukti strategi organisasi fungsionalnya, struktur lini dan staf, dan struktur lini dan fungsional. Ada juga struktur organisasi komite, ada ini peta konsep dan struktur organisasi matriks. Dan ada juga struktur organisasi piramida dan struktur organisasi lingkaran. Kesimpulan 1. Wisnu dan Nurhasanah pada tahun 2005, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan atau mencapai tujuan bersama. 2. Menurut Ivankevich, Konopaske, dan Matheson, pada tahun 2007, 236, dalam desain organisasi terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu pembimbingan kerja, departementalisasi, pendelegasian wewenang, rentang kendali. 3. Robbins pada tahun 2005 berpendapat bahwa struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam pada suatu organisasi yang dihubungkan sampai batas tertentu, dan hasil yang ditunjukkan oleh tingkat spesialisasi aktivitas kerja. 4. Ivankevich et al. Pada tahun 2013 mengungkapkan 3 dimensi struktural organisasi, yaitu formalisasi, sentralisasi, kompleksitas. Sekian penjelasan tentang desain dan struktur organisasi